ada Windy juga di sini. Bapak. Gimana sehat, Win? Alhamdulillah, Pak. Halo. Bapak dari mana? Dari jalan-jalan aja. Oh, biasa ya. Oh, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insan Planners, ketemu lagi di podcast Warteg Bogor, Warung Tegar Beriman Bogor, podcastnya Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor. Nah, kali ini di acara podcast ini hostnya berbeda. Kalau kemarin kan kita udah ketemu sama Katria, nah sekarang kalau saya ketemu dengan host baru yaitu saya Windy. Nah, Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak dari mana ini? Tadi jalan-jalan kemana aja? Justru ke sini katanya informasinya di sini pengamennya cantik-cantik dan suaranya bagus-bagus. Makanya penasaran ketemu Windy di sini. Iya, emang iya Pak di sini. Terus makanannya juga enak-enak Pak di sini gorengannya. Betul. Mangga tuh Bapak dileet dulu. Mangga siap. Mangga. Teh boleh pesen teh hangatnya teh? Oh, ada minumnya juga ya? Iya, ada minumnya juga Bapak mangga. Oke, makasih. Boleh minum langsung ya? Mangga Bapak. Makasih ya Teh. Alhamdulillah. Oke, Insan Planners. Nah, kali ini kita bakal bertanya-tanya nih, Warteg Bogor itu apa sih? Nah, bagi yang penasaran, kita udah kedatangan bintang tamu, yaitu penggagasnya Warteg Bogor. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu kita, yaitu Sekretaris Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor, Bapak Insinyur Dadang Sofyan Iskandar MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Makasih nih Pak udah mau datang di Warteg Bogor ini nih. Nah, jadi Pak kita tuh bertanya-tanya nih, kan penasaran ya, kemarin udah ada episode pertama nih mengenai Warteg Bogor, tapi kita belum tahu Warteg Bogor tuh apa sih. Nah, kebetulan Insan Planners kita ketemu nih sama penggagasnya. Nanti kita cari tahu ya, apa sih Warteg Bogor itu. Saya mau tanya nih Pak, gagasannya apa sih sehingga dicetuskannya Warung Tegar Beriman Bogor ini Pak? Wah, kalau itu cerita panjang ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Boleh, biar nggak apa-apa lengkap ya. cerita. Biar kita juga semua tahu ya Insan Planners apa sih Warteg Bogor. Biar dari sumber yang terpercaya nih penggagasnya sendiri. Gimana Pak? Siap. Jadi gini, kalau pertama saya lihat dari cerita podcastnya dulu nih. Kenapa kita melahirkan podcast? Dari namanya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah. Nah di situ kita lihat, kalau kita lihat dari Bapeda Litbangnya sendiri bahwa semua prinsip-prinsip perencanaan harus pakai smart planner. Betul. Smart planning ya. Nah dari begitu smart planning berarti harus orang idealnya perencanaan yang cerdas itu diisi oleh orang-orang yang cerdas. Bukan orang-orang pinter. Iya. Nanti orang-orang pinter isinya nanti pusat klinik nantinya. Iya. Kan orang pintar biasanya disebut dukun ya. Iya, ya. dukun biasanya. Jadi orang cerdas ya Pak Orang ya. cerdas, jangan orang pinter. Kalau orang pinter nanti dianggap klinik nanti. Nah, smart planning itu apa? Kan harus spesifik, measurable, achievable, reliable, dan time bound. Nah itu semuanya harus kita pegang untuk perencana. Jadi itu ya pegangan kita, karena dalam merencanakan itu jangan kan kita seorang muslim ya. Misalnya kalau muslim itu kalau kita sholat tuh pasti smart spesifik. Sholatnya sholat apa? Ya. Measurable terukur. Kalau sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, subuh 2, seperti itu measurable. Achievable bisa diciptakan, masa diraih, bisa dilaksanakan, tidak sulit seperti itu. Reliable ada manfaatnya. Kalau itu kan hukumnya wajib, kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Time bound, smart time bound itu berarti ada batasan waktunya. Subuh jam berapa, duhur jam berapa, asar jam berapa. Nah ini untuk perencana biasanya suka lupa dengan smart planning ini, terutama di time bound-nya. Atau misalkan kadang-kadang Bapeda kumpulkan tanggal segini, wah Bapeda dadakan, padahal sudah diatur di Permendagri 86 tahun 2017 bahwa perencanaan itu bulan apa, RKP itu jadi bulan apa, itu ditegaskan. Nah tapi untuk Bapeda Kabupaten Bogor, Bapeda Litbang Kabupaten Bogor tidak hanya dari situ, ada RAI-nya. RAI, apa tuh Pak RAI Nah, itu? dari smart planning ini kita harus kita ada responsif, ya, kemudian adaptif sama inovatif. Responsif, adaptif dan inovatif. inovatif. Nah, responsif terhadap apa nih? Responsif terhadap perubahan,
baik perubahan kebijakan maupun perubahan aturan. Seperti RPJMD setiap saat begitu pergantian pimpinan bupatinya selalu kita perbaiki sesuai dengan visi misi bupati baru. Itu responsif kita, gitu kan. Termasuk juga ada perubahan aturan. Sekarang ini seperti Bapeda ini Bapeda Litbang itu mengacu ke Permen 5 2018 ya bahwa SOTK seperti ini. Itu kita responsif. Apalagi dengan aturan sekarang misalnya ada Kemendagri 50 kodifikasinya kita menyesuaikan, itu responsif, adaptif terhadap perubahan, adaptif terhadap kemajuan ya, adaptif kemajuan terhadap bahwa sekarang ini kita sudah saatnya lagi tidak lagi manual tapi berbasis digital, apalagi industri 4.0 gitu. Jadi semua di Bapeda itu diharapkan semua tidak gaptek lah seperti itu. Makanya diharapkan minimal eselon 2, 3, 4 itu minimal pegang laptop. Jadi kalau rapat dimanapun selain mobile bisa ada. Dan kita fasilitasi semuanya. Itu adaptif ya. Satu lagi inovatif. Inovatif itu makanya di Litbang dikembangkan, didorong inovasi. Salah satunya ini. Salah satunya tentang melahirkan podcast. Karena podcast itu adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat luas apa yang dilakukan Bapeda. Itu inovatifnya. Gitu. Jadi selain smart planning, kita juga ada RAI dari situ, makanya lahirlah podcast. Ya, gitu. Berarti gagasan podcast Warteg Bogor ini ada 2 ya Pak. Kalau tadi saya tangkapnya ada smart planning dan ada RAI-nya ini. Gitu. Iya. Tapi Pak penasaran nih, kok dinamakan Warteg Bogor sih Pak, Warung Tegar Beriman? Kenapa sih Pak? Nah, Warteg Bogor, Warteg ini bukan warung Tegal ya. Kan orang bilang warung Tegal, bukan warung Tegal, tapi Warung Tegar Beriman Bogor. Nah kalau kita lihat definisinya, menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa warung itu adalah tempat jual beli makanan, minuman, kelontong dan lain-lain. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Tapi menurut Wikipedia, kalau kita lihat nama istilah warung itu hanya di 2 negara, ada di Indonesia dan di Malaysia. Nah itu adalah tempat atau katakanlah tempat usaha milik keluarga kecil jual beli makanan, minuman dan lain-lain dengan harga terjangkau. Nah, makanya di sini pas banget ini posisinya seperti ini, ada makanan sederhana, mudah dicerna lah seperti, dan harganya terjangkau semua. Tapi yang tidak kalah penting bahwa di warung itu pasti itu ada sumber informasi. Ya, biasanya kita suka ngobrol-ngobrol kan ya di warung betul. itu. Ya dari mulai dari yang hal sangat sederhana, bahkan gibah atau hoax, sampai ke masalah yang politik yang berat, itu ada di situ. Bahkan kita kalau mencari sesuatu, misalkan informasi apapun atau rumah atau datang ke warung, informasi lengkap biasa di situ. Daripada kita keliling satu-satu di warung itu sudah ada informasinya. Makanya kita namakan warung. Makanya kalau di Indonesia banyak istilahnya wartel. Dulu kan ada warung telekomunikasi. Sekarang warnet. Kalau wartel kan sudah ditinggalkan karena sekarang butuhnya warnet. Warung internet dan lain-lain, banyak warung pintar, warung apa dinamakan seperti itu. Makanya kita pun juga namakan warung Tegar Beriman, bukan warteg lah. Bukan warung Tegal ya. Bukan warung Tegar Beriman warung ya Tegar Pak Beriman. Ya. Jadi filosofinya, jadi kalau di warung kan bisa ada banyak informasi. Kalau kita datang ke warung nih Insan Planner, kita ketemu orang nih, bisa suka banyak cerita ya Pak ya. Apa aja ada gitu cerita di situ. Nah, filosofinya itu kenapa dinamakan warung ya. Warung Tegar Beriman sendiri itu pasti khasnya moto juang Kabupaten Bogor. Tegar Beriman Bogor, untuk membedakan Bogor mana nih, Bogor kota atau kabupaten. Kalau Tegar Beriman itu pasti Kabupaten Bogor. Makanya warung Tegar Beriman Bogor seperti itu. Khasnya Kabupaten Bogor berarti Bogor, yang digagas oleh Bapak Dalitbang. Oh iya betul. Begitu jadi Insan Planners filosofinya, kenapa dinamakan warung? Karena kalau kita ke warung nih suka banyak informasi, kalau kita ketemu orang, informasi apapun ada di situ. Nah, mungkin diharapkan di podcast ini juga begitu ya, Pak ya. Betul. Karena filosofinya dari situ. Nah, untuk khasnya Kabupaten Bogor dinamakanlah Warung Tegar Beriman ya. Pak, ngomong-ngomong nih Pak, kan kalau di sini nih di warteg ini tuh katanya pengamennya cantik-cantik, Pak. Betul. Suaranya makanya bagus, Bapak tahu nggak? juga karena tertarik itu seperti apa sih gitu. Makanya penasaran warung Coba Tegar kita begitu. Penasaran, ada nggak sih mana ya pengamennya? Coba teteh pengamennya ada nggak ya? Oh ada ini Iya, ternyata udah nih. ini ya, udah cantik. Sebelumnya Bapak udah pernah belum ke warteg? Belum justru ini yang udah menarik. ada. Nah ini, waalaikumsalam. Punten numpang amen ya. Mangga teh. Lanjai mainkan.
Kalau hanya makanan di meja tak pernah engkau makan. Kalau hanya kopi yang kusuguhkan tak pernah engkau minum. Tapi jangan sampai kau macam-macam, di luar rumah kau macam-macam sayang. Awas, 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 awas. Satu kali kau salah melangkah, bibir mulai berdusta. Bila tingkah lakumu berubah, aku pasti curiga. Ternyata suaranya enak, berarti wajar kalau saya juga ini. Iya. Terima kasih Bapak. Iya. Selamat Turun juga. turun. Benar, ternyata tidak salah. Saya kesini. Benar ya, Pak ya? Pengamennya cantik, kemudian suara juga Iya. merdu, enak didengar. Ya. Jadi in some planners tadi ada pengamennya ya di sini. Emang kalau warteg di sini terkenalnya itu pengamennya cantik terus makanannya juga enak. Nah kita lanjut nih. Tadi kita udah tahu nih in some planners dari Pak Sekban ya. Kenapa dinamakan warteg Bogor terus gagasannya apa aja. Nah terus di podcast ini nih Pak, di podcast Bapak Dalit Bang ini yang dinamakan warteg Bogor ini, hal-hal yang dibahasnya tuh apa aja sih Pak? Seputar apa aja? Ya. Jadi pertama fungsinya dulu ya. Fungsi warteg Bogor ini atau podcast Bapak Dalit Bang ada 3. Oh ada 3. Apa aja tuh Pak? Pertama untuk edukasi, Edukasi, yang kedua untuk publikasi, publikasi. yang ketiga promosi. Promosi. Jadi 3 fungsi itu podcast ini. Apa saja yang dia bahas itu tentu pasti terkait dengan fungsi-fungsi kebapedaan. Makanya di belakang ini ada fungsi kebapedaan di belakang Oh, yang ini. ini ya, Pak, ya? Semuanya ada di sini. Dan mungkin ada sebagian tidak tertulis juga ada seperti itu. Makanya dari mulai perencanaan, pokoknya dari poin semua hal tentang kehidupan kabupaten, semua hal kehidupan orang lah itu di Kabupaten Bogor, ya itu tema yang diangkatnya. Bisa diangkat di sini ya Pak ya. Betul. Berarti berangkat dari 3 fungsi dari podcast Podcast, ini. ya, Jadi betul. Insan Planners podcast ini tuh memiliki 3 fungsi nih. Yang pertama edukasi ya Pak ya, Edukasi, betul. publikasi dan promosi juga. Dan tentunya juga mendukung fungsi-fungsi Bapak Dalit Bang itu sendiri ya, yang terdapat di belakang layar ini nih Insan Betul, Planners betul, ya. ya, betul. Itu hal-hal yang bisa dibahas nih, bisa diangkat di podcast ini. Nah, itu kan hal yang dibahas, otomatis nanti ketika ada hal yang dibahas ada yang menyampaikan ya Pak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, nanti yang bisa jadi narasumber atau bintang tamu di podcast ini tuh siapa aja Pak? Itu bisa siapa saja, yang penting memang dia piawai di situ, paham betul tentang konsepnya. Pasti terkait, kalau tentang kehidupan pasti tidak jauh dari ini nih. Iya, Tentang betul. fungsi Bapeda kan, Iya. apalagi Bapeda kan ada 4 bidang atau 5 bidang, dan Litbang ada sekretariat. Itu semua hal tentang kehidupan manusia tuh ada di situ. Kecuali situ. politik ya, politik tidak. Berarti enggak ya kita Enggak, kalau politik untuk enggak, itu ya. tapi semuanya ada di situ. Itu kan hal yang dibahas terus tadi narasumber. Berarti Pak orang luar juga bisa ya Pak ya? Tidak memungkinkan. Contoh tadi promosi. Promosi yang promosi kan nggak mungkin produk Bapeda nggak Iya. punya produk kan. Iya, betul. Misalkan kalau orang promosi tentang wisata, orang pariwisata di sini Oh bisa ya. bisa seperti itu. Misalnya orang yang saya gambarkan contoh seorang kita para layang misalkan. Para layang seringkali orang bisa nggak sih kita ke situ? Nah kita bisa hadirkan nanti. Oh gitu. Tentang perencanaan, misalnya perencanaan Kabupaten Bogor ke depan, kita ambil narasumbernya dari perencanaan seperti apa saja tahapannya, nanti kita diskusikan di situ. Berarti bisa juga nanti menyajikan informasi mengenai Kabupaten Bogor ya Pak ya Semua, di sini. semuanya tuh. ada. Semuanya ada Ada ya. di situ. Jadi gitu Insan Planners nih terkait hal-hal yang dibahas, terus narasumber yang datang nanti di podcast ini tuh siapa aja, itu bisa dari mana aja yang tentunya piawai Iya. dan ahlinya di bidang Ya, itu paham ya Pak. di situ. Dan paham tentunya di bidang itu. Nah, untuk podcast ini Pak nanti akan ditayangkan kan kalau sekarang musimnya media sosial ya Pak ya. Nah nanti podcast ini ditayangkan di mana aja Pak? Ditayangkannya di YouTube-nya Bapak Dalit Bang. YouTube, akun YouTube-nya Bapak Dalit Bang ya. Dalit Bang. Insya Allah dalam seminggu sekali ada ditayangkan. Oh gitu. Dan podcastnya yang tadi seperti tadi, podcastnya Bapak Dalit Bang berbeda dari podcast biasa gitu. Apa tuh Pak bedanya? Yang tadi kan salah satunya ada pengamen. Oh iya, memang betul konsep- ya. Kalau tidak hanya diskusi seperti itu. Dan juga podcastnya ini lahir bukan tanpa sengaja yang tadi saya bilang. Iya. Tapi terkonsep dari mulai filosofi awalnya dari smart planning, kemudian RAI-nya itu RAI-nya. sehingga lahir itu. Jadi bukan
lahir karena tidak sengaja sehingga lahir atau ikut-ikutan, tapi memang punya konsep. Dan podcastnya berbeda dengan podcast lain tentunya gitu itu ya. yang berbeda. Jadi tayangnya nih Insan Planners itu di akun YouTube-nya Bapak Dalitbang. Jadi nanti jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun YouTube-nya Bapak Dalitbang. Nah, karena ini tayangnya di YouTube nih Pak, otomatis kan masyarakat luas juga akan melihat ya, bisa mengakses YouTube itu. Khususnya ini ditujukannya untuk siapa sih Pak podcast ini Pak? Semua lapisan. Semua lapisan masyarakat ya. Jadi contoh misalkan kalau ketika ada sosialisasi tertentu yang bersangkutan pada saat rapatnya misalkan kurang konsentrasi atau terpikir yang lain, untuk mengulangnya lihat aja podcast. Oh bisa ya di situ ya. Atau kebetulan tidak sempat hadir karena ada acara lain, lihat aja podcastnya. Contoh perencanaan nih. Iya. Ada sosialisasi untuk tahun perencanaan tahun berapa. Kadang-kadang pas rapat ada yang nanya atau apa, sehingga nggak fokus nih, nggak lengkap di situ, lihat aja podcastnya. Kita ada wawancara seperti itu. Oh ada ya. Atau kebetulan tidak hadir pada saat rapat, lihat aja podcastnya. Bisa seperti itu. ya. Nah, ini karena makanya ini medianya tadi edukasi, publikasi dan promosi. Semuanya di situ ada. Iya tuh, Insan Planners keren banget kan berarti ya podcastnya Bapak Dalitbang ini. Sarana edukasi, promosi, dan publikasi. Ya, betul. Bapak mangga diminum dulu. Saya minum lagi ya. Iya mangga Pak. Enak nih tehnya nih. Tehnya anget gitu kan. Berarti bener-bener berbeda nih podcastnya Bapak Dalitbang ini dibanding podcast-podcast lainnya. Biar bisa buat nongkrong nyantai di sini. Nah iya benar, bisa buat nongkrong, dan selain nongkrong juga kita dapat informasi di situ. Betul. Ya. Informasi mengenai Kabupaten Bogor ini. Nah, terakhir nih Pak, saya mau nanya, kan kalau misalkan kita mengadakan sesuatu tentu acara ini, harapan kita ada manfaat Pak ya dari situ. Nah, harapan Bapak nih manfaat dari podcast ini tuh baik untuk perangkat daerah lain di Kabupaten Bogor ataupun untuk masyarakat luas, apa nih Pak manfaatnya? Ya. Jadi manfaatnya, harapannya adalah kita ini seringkali ingin menyosialisasikan semua, kan apapun perencanaan terus diketahui oleh semua orang. Betul. Kita semua manfaatkan semua media yang ada, termasuk makanya lahir podcast ini salah satu itu. Bisa kapanpun, dimanapun kita mengikuti perkembangan perencanaan di Bapak Dalitbang seperti apa. Jadi semua informasi yang direncanakan di sini sampaikan melalui podcast ini. Kalau tidak sempat di sana di tempat pertemuan, ya tempatnya di podcast ini. Di podcast ini. Jadi intinya semua informasi tentang perencanaan di Kabupaten Bogor, khususnya perencanaan yang dilakukan Bapak Dalitbang, lihatlah di podcast ini. Apapun itu. Apapun itu ya Pak ya. Jadi Insan Planners diharapkan dapat memberikan informasi ya Pak ya keluar mengenai perencanaan di Kabupaten Bogor ini, khususnya perencanaan yang dilakukan oleh Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor. Atau boleh juga dari Insan Planner juga mengajukan kira-kira pengen topik apa yang akan dibutuhkan masyarakat, silakan. Nah itu gimana caranya Pak kalau nanti kayak ada di komen di situ. Oh bisa kasih komen ya di komennya. Akun YouTube-nya itu. Nah Insan Planners bagi yang bisa ingin ya memberikan ide ataupun masukan, misalkan pengen apa nih mengangkat tema apa, itu boleh komen ya Pak ya. Betul, nanti kita bisa angkat di podcast ini. Betul. Jadi itu kalau misalkan saya ngelihat tadi ini luar biasa ya Pak ya podcast ini. Tapi kalau saya lihat baru ya Pak ya di Kabupaten Bogor ini ya. Baru ya. Podcast betul, ini ya. Baru jadi, di Bapak Dalitbang. Baru Bapak Dalitbang yang melahirkan podcast ini, dan seperti yang tadi dibilang dari Rai itu ya Pak ya. Di akhirnya itu ada I-nya adalah inovatif. Nah inovatif ini berarti podcast ini adalah salah satu bentuk inovasi yang dimiliki oleh Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor. Jadi Insan Planners itulah sekilas mengenai Warung Tegar Beriman Bogor atau yang disingkat Warteg Bogor, itu podcastnya Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor. Hatur nuhun Pak Sekban sudah berkenan hadir di podcast Warteg Bogor, podcastnya Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor. Baik Insan Planners, berikut gambaran umum mengenai Warteg Bogor. Nanti kita akan membahas hal-hal lainnya juga di podcast ini. Dan jangan lupa bagi Insan Planners yang ingin memberikan ide ataupun masukan mengenai hal apa sih yang dibahas, ataupun nanti menghadirkan mungkin narasumber, bisa ya Pak memberikan masukan, silahkan komen di akun YouTube-nya Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor. Dan jangan lupa juga Insan Planners untuk like, subscribe, dan komen di akun YouTube-nya Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor. Terima kasih Insan Planners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, hatur nuhun Pak Sekban. Sami-sami.